kondisi jalan permukiman warga di Desa Pantai Beren, Kabupaten Pidijaya, Aceh, usai diterjang banjir susulan luapan Sungai Meren. Jalan menuju antar desa tersebut licin dikarenakan lumpur, sehingga pengguna sepeda motor harus ekstra hati-hati saat melintas. Salah satu warga Desa Pantai Beren membersihkan rumah mereka dari genangan air akibat banjir susulan. Banjir ini malam tadi malam. Tinggi airnya bang? Enggak, cuma semeter. 1 meter ya? Semeter di sini. Kalau sana tuh 60 meter. 60 senti. 60 odona. Yang ini semeter. Bang, semalam nggak jadi terawihnya tuh bang? Nggak jadi. Dia bilang tuh banjir. Salat tarawih di Desa Pantai Beren dibatalkan karena warga tak bisa ke tempat ibadah akibat banjir susulan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, korban bencana banjir bandang disertai tanah longsor di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah masih menempati posko pengungsian. Mereka berharap pemerintah segera realisasikan hunian sementara agar dapat jalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang. Memasuki bulan keempat pasca bencana, korban bencana banjir bandang diserta tanah longsor di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah masih memadati posko pengungsian sementara dengan kondisi serba terbatas. Hingga saat ini, para korban belum menerima bantuan dana tunggu hunian maupun kejelasan bantuan hunian sementara dari pemerintah. Akibat kondisi tersebut, sejumlah korban bencana terpaksa menjalani kehidupan di posko pengungsian dengan fasilitas yang minim dan tidak layak huni. Para pengungsi harus berbagi ruang istirahat serta fasilitas dasar termasuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Di sini kenapa masih bertahan di pengungsian? Karena belum ada realisasi dari pemerintah terkait dengan huntara ataupun dana tunggu hunian. Di sini kami juga meminta kejelasan daripada pemerintah untuk memberikan penjelasan kapan merealisasikan terkait dengan huntara dan dana tunggu hunian atau DTH. Tercatat sebanyak 13 kepala keluarga memadati aula kantor Kecamatan Kebayakan dan 2 kepala keluarga lain memadati ruang kelas bekas sekolah di Desa Gunung Balohen. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan dana tunggu hunian atau pembangunan hunian sementara agar mereka dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang serta memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, mencari menu berbuka puasa yang sederhana namun mengenyangkan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, sebuah angkringan nasi kucing bisa menjadi pilihan untuk melepas dahaga dan lapar saat azan maghrib tiba. Selain harganya yang terjangkau, suasana juga hangat dan kekeluargaan. Alhamdulillah, akhirnya setelah 12 jam penuh berpuasa, sekarang waktunya buka puasa. Nah, tadi saya sudah mencari beberapa rekomendasi untuk buka puasa, tapi saya nggak mau terlalu kenyang pemirsa. Jadi saya pilih untuk datang ke salah satu angkringan nasi kucing yang ada di daerah Fatmawati. Ini tempat langganan saya untuk buka puasa. Nah, ini banyak banget pilihannya. Ada sate-sate yang bisa pemirsa pilih di sini, kayak ada sate sosis. Terus gak cuma sate sosis doang, ada juga ini ada sate kikil, kerang, usus, dan masih banyak lagi yang bisa pemirsa pilih di sini. Dan memang nggak cuma dari sate-satean aja, juga ada nih kalau misalnya ayam, terus ada juga ini leher dan kepala kalau misalnya pemirsa suka. Terus ada juga pilihan tempe bacem, tahu bacem, dan yang paling uniknya di sini juga pastinya ada nasi kucing yang sudah tersedia. Ada nasi teri, ini banyak juga yang suka yang ini. Terus ada juga nasi oseng tempe. Nah, ini saya sempat bingung sih kira-kira mau pilih yang mana ya. Ini karena pilihannya banyak banget, tapi supaya nggak bingung-bingung, saya mau tanya langsung ke pemiliknya dari angkringan nasi kucing Fatmawati, yaitu Mas Yani. Halo Mas Yani. Mas Yani, mungkin boleh dikasih tahu untuk rekomendasi yang ada di angkringan nasi kucing ini ada apa aja sih? Nasinya ada nasi oseng tempe, ya, siap. Ada rica ayam, ya. Sate-satenya kita ada tulang muda, sate koyor, ya. Terus usus, ya.
kulit. Aha. Nah, mereka suka. Oke, siap gitu. Oke, makasih Mas Yani. Tadi aku udah pilih beberapa nih sebenarnya pemirsa. Tadi katanya memang rekomendasi itu yang kulit ini ya. Jadi tadi saya ambil yang kulit ini. Nah, untuk pemirsa juga nggak usah khawatir dan takut-takut harganya tembak-tembak karena di sini udah ada menunya ya. Lengkap, lengkap dengan harganya juga. Jadi pemirsa bisa langsung lihat untuk sate-satenya harganya berapa. Nah, karena udah pesen tadi juga udah dibikin. Jadi Mas Yani, saya izin langsung ke meja eksekusi ya. Siap kalau gitu. Akhirnya ini dia pesanan saya pemirsa. Wah, terima kasih. Minumannya sudah datang. Makasih ya, Mas. Sudah lengkap nih. Untuk minuman udah ada, makanan juga udah ada. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika, ex Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kunchoro dipecat tidak hormat. AKBP Didi Putra Kunchoro hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ex Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kunchoro. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut setelah mendengar putusan, AKBP Didik menyatakan menerima putusan tersebut. AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak penyalahgunaan narkoba. Wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKIP yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKIP sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang Komisi Kode Etik AKBP Didik, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prasetya di Mabes Polri Jakarta. Selamat malam Bagus, poin apa saja yang disampaikan dari hasil sidang etik tadi? Baik, Davi dan pemirsa, saat ini dapat kami informasikan terkait sidang etik Polri yang berlangsung di TNCC Mabes Polri, di mana yang melibatkan mantan Kapolres Bima yaitu AKBP Dik Putra Kunchoro, yang di mana hasil dari sidang kode etik tersebut AKBP Dik Putra Kunchoro diberikan sanksi berat yaitu berupa pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, di mana menurut keterangan konversi pers yang disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunojoyo bahwa AKBP Dik Putra Kunchoro menerima uang melalui Kasat Reskrim Narkoba Bima Kota yang bersumber dari narkotika di wilayah Bima, yang dimana sidang kotek Oli memutuskan bahwa Kapolres Bima AKBP Dik Putra Kunchoro terbukti melakukan serangkaian pelanggaran berat, yaitu mulai dari meminta dan menerima uang hingga dugaan penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan perilaku asusila. Tidak hanya itu saja, dalam sidang ini Polri menghadirkan setidaknya 18 saksi, yaitu 3 saksi dan 15 orang saksi lainnya memberikan keterangan melalui video daring, dan sidang berlangsung selama 8 jam. Adapun Didik saat ini ditetapkan sebagai tersangka pemilikan narkotika, yang dimana ditemukan di kediamannya di Aibda Dianita di Tangerang, Banten, berupa barang bukti sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir, aprazolam 19 butir, Happy 5 2 butir, dan ketamin 5 gram. Di mana diketahui bahwa AKBP Dik Putra Kunchoro juga memang dia dulunya memang
dia seorang pemakai gitu, jadi saat ini dia dihukum berat dan Polri menegaskan langkah ini menjadi bentuk komitmen Polri untuk pencegahan Polri untuk dari melaksanakan tes urin dan serta dengan melibatkan pengawasan internal. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Gedung TNCC Mabes Polri.